Oke, halo semuanya. Jumpa lagi di live Instagram Pajak Smart, tempat kita diskusi seputar pajak akunting perusahaan Anda, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, kalau teman-teman ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, di bagian komentar silakan kalau ada pertanyaan. Dan seperti biasa, saya perlu disclaimer dahulu teman-teman di awal bahwa semua yang saya sampaikan di video ini, di live Instagram, di YouTube, dan dimanapun itu semuanya adalah pendapat pribadi gua 100% gitu ya. Semua ini bukanlah kajian akademis khusus, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga loh sesuai peraturan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak bagi Anda semua, teman-teman. Nah, Anda semua, teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena kan masing-masing kita punya masalah yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda. Itu teman-teman ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam seperti hari ini. Dan ingat teman-teman, di bulan Oktober nanti kita akan ada kelas baru yang namanya program KPP ya, Konsultan Pajak Pinter. Nah, program KPP ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia, guys. Ya, saya mengajar cara untuk menjadi miliarder konsultan pajak dan akunting dengan metode KPP ya, digital KPP, pelatihan intensif selama 3 bulan saja. Silakan teman-teman konsultan pajak yang sudah aktif ataupun calon konsultan pajak, silakan masuk ke www.programkpp.com ya, programkpp.com untuk lebih detail tahu mengenai program ini. By the way, ini program terakhir ya guys, program terakhir PKPP sudah sukses di bulan Juni kemarin. Nah, sampai September ini dan kelas Oktober akan segera dimulai nih 2 minggu lagi gitu. Saya tidak akan mengadakan 3 bulan lagi tahun depan ya, karena sudah cukuplah 2 season saja. Ya, segera teman-teman masuk ke www.programkpp.com untuk bisa tahu lebih detail mengenai kelas konsultan pajaknya ya. Jangan sampai kelewatan yang kali ini teman-teman ya. Sampai jumpa di kelas pertama Anda. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan disampaikan di kolom komentar ya. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Oke, yang pertama dari Bapak Kartono Chandra. Selamat malam Pak Awan, malam Pak Kartono. Mau tanya, tahun 2015 waktu TA, saya mau buat NPWP. Tapi sama petugas pajak dibilang tidak perlu. Gabung NPWP istri saja. Posisinya istrinya pedagang. Saya tidak bekerja. Oke. Jadi gimana Pak? Terpotong, mohon maaf. Mohon maaf terpotong Pak Kartono, boleh diulang lagi. Oke, lanjut ke Bapak De Krueger 22. Kak Awan, apakah WP Badan yang bayar PPh final UMKM wajib lapor SPT masa? Oke, jawabannya tidak perlu, Pak. Saat ini tidak perlu ya. Kita masih menunggu PMK nih. Kita masih menunggu PMK mengenai yang diskon 500 juta itu. Tetapi sampai hari ini belum terbit PMK-nya. Jadi sampai hari ini kesimpulannya adalah UMKM cukup bayar saja PPh final, tidak usah lapor. Nah, sampai hari ini seperti itu kesimpulannya ya. Maksimal tanggal 15 ya, Pak. Tanggal 15 maksimal untuk bayar. Nah, tidak usah lapor. Sejauh ini seperti itu. Semoga membantu Pak De Krueger. Bapak Gregorius Kusuma. Malam kawan mau tanya. WPOP PKP pedagang eceran. Punya OPKP-OP nih ya. Punya harta ruko disewakan. Wajib terbitin faktur pajak atau tidak? Jawabannya iya Pak. Pak Gregorius ya. Jadi ketika WPOP itu PKP, dia jual apapun, dia jual baju pun dia harus buka faktur pajak. Jadi ini masalah besar bagi seorang petugas, bagi seorang orang pribadi yang PKP ya. Dia mau jual apapun, intinya semua uang masuk di rekening dia itu harus ada PPN-nya. Kenapa? Karena terjadi penyerahan. Ya kan? Pada prinsipnya terjadi penyerahan jasa atau barang atau jasa, maka itu objek PKP, objek PPN. Gitu Pak. Jadi dia mau sewa, terjadi penyerahan dong, terjadi penyerahan jasa sewa kan, maka itu kena objek PPN di situ, karena dia PKP. Itu masalah besar bagi orang pribadi, Pak. Saran saya segera cabut PKP-nya. Pindahinlah ke PT atau CV gitu, Pak. Semoga membantu Pak Gregorius Kusuma. Bapak Wiyento. Malam kawan, mau tanya. Bila pajak pisah harta, apakah omset 4,8 M digabung atau dipisah? Terima kasih. Jawabannya digabung ya, Pak. Mohon maaf ya. Untuk suami istri mau pisah harta ataupun tidak pisah harta, pokoknya omsetnya itu adalah gabungan 4,8. Jadi masing-masing 2,4 dan 2,4. Oke. Ini berlaku sejak 2018.
ya, sejak PP 23. Sebelum PP 23 itu boleh dipisah, masing-masing suami istri 4,5 itu masih boleh. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang suami istri adalah gabungan ya. Jadi masing-masing 2,4. Begitulah Pak ya. Jadi tidak ada gunanya sama sekali suami istri itu pisah harta, bikin MPP masing-masing itu sama sekali udah nggak ada guna saat ini. Gitu Pak Wiyanto. Semoga terbantu Pak. Bapak Johnson Tan. Malam Pak Wan, malam Pak Johnson. Untuk mobil Alphard yang difungsikan sebagai mobil direksi, apakah bisa dikreditkan PPN-nya? Oke, jawabannya bisa Pak. Setahu saya bisa ya. Yang tidak bisa adalah penyusutannya nanti hanya boleh disusutkan 50%. Setahu saya seperti itu Pak. Nanti penyusutannya hanya boleh disusutkan 50%. Beban-beban sehubungan dengan mobil ini juga hanya bisa 50%. Contohnya biaya servis, biaya bensin, biaya tol, dan sebagainya yang sehubungan dengan mobil ini hanya bisa dibiayakan 50% karena itu mobil direksi. Gitu Pak. Ya, tetapi kalau PPN-nya setahu saya boleh dikreditkan full. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Johnson Tan. Bapak De Kruger, Ko Awan, yang PTKP 500 juta itu untuk WP pribadi ya, bukan badan. Betul Pak Kruger, hanya untuk WPOP saja ya. Kalau WP badan tidak mengenal PTKP, tidak mengenal yang di bawah 500 juta gratis. Itu tidak ada di badan, hanya ada di orang pribadi. Gitu Pak. Semoga membantu Pak Kruger. Ibu Ufmuts, Kak, kalau buka PT perorangan, berarti nantinya lapor 2 SPT tahunan ya Pak, untuk pribadi dan PT ya. Betul Pak, Bu, betul. Jadi nanti orang pribadi tetap lapor SPT tahunan pribadi biasa, apakah itu UMKM, karyawan, atau sebagainya. Yang PT perorangan punya MPP sendiri kan? Nah, dia punya MPP sendiri, maka dia perlu lapor SPT tahunannya dia sendiri. Gitu, Bu. Kalau perusahaan PT perorangan, dia perlu pembukuan lengkap ya, Bu. Perlu pembukuan lengkap, sama seperti CV dan PT yang biasa. Gitu. Jadi, kalau dia punya MPP terpisah, maka dia laporan SPT tahunan masing-masing. Gitu, Bu Ufmuts. Semoga membantu, Bu. Bapak Gregorius, terima kasih kawan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, lanjut Bapak De Krueger. Dua-dua, kawan, untuk yang tidak ber-MPWP, tapi dengan berlakunya NIK sebagai MPWP, apakah terpotong ya Pak? Terpotong. Jadi intinya gini, orang-orang yang tidak punya MPWP, nggak usah khawatir. Dengan berlakunya NIK MPWP, itu bukan berarti dia otomatis punya MPWP ya, tidak. Orang yang punya NIK tetapi tidak punya MPWP, akan tetap seperti itu. Nah, supaya dia punya MPWP, maka nomor NIK ini mesti diaktifasi menjadi MPWP. Gitu Bu, gitu Pak. Jadi tidak otomatis ya. Jadi orang yang punya nomor KTP, punya NIK, nggak usah khawatir. Anda tidak tiba-tiba disuruh bayar pajak kok, nggak usah khawatir, santai ya. Semoga terbantu Pak Kruger. Bapak Ferdinand Hargiono, dulu waktu masih kerja saya lapor 1770S. Sekarang saya sudah pensiun. Sekarang saya lapor 1770 polos atau S atau SS. Jawabannya pakai yang polos Pak. Jadi untuk semua orang yang bukan karyawan, itu pakai polos. Apakah dia tidak bekerja, pensiunan, pengusaha, dan sebagainya, pakailah 1770 yang polos, Pak. Itu sih saran saya begitu sih, Pak. Lebih baik begitu. Kalau pakai S kan salah, karena itu hanya untuk karyawan. Kalau pakai SS, nanti jadi masalah ketika hartanya. SPT SS itu bermasalah ketika harta dan hutang itu digabung, tidak dirinci, itu jadi masalah nanti. Jadi sebaiknya gunakanlah 1770 yang polos, sehingga semua harta hutangnya terdetail dengan jelas. Gitu Pak Ferdinand. Semoga terbantu Pak Ferdinand. Bapak Deon Sane. Pak Awan, kalau ingin jadi konsultan pajak, apa-apa saja yang harus dipelajari? Oke, yang pertama adalah kalau Bapak mau, Bapak ikut ke kelas saya yang akan dimulai di Oktober ini, masuk ke www.programkpp.com ya, program konsultan pajak pinter. Programkpp.com, masuk ke situ bisa ikut pelatihan di saya di 3 bulan ke depannya, Oktober, November, Desember, 3 bulan dilatih untuk jadi konsultan pajak yang menghasilkan uang miliaran, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Deon Sane. Oke, Bapak De Kruger, dua-dua. Apakah yang tidak ber-MPWP tapi ada NIK akan tetap kena 120% lebih tinggi padahal NIK sudah jadi MPWP? Jawabannya iya Pak. Jadi untuk orang-orang yang punya nomor NIK tapi belum punya MPWP akan tetap kena 120%. Kenapa? Karena nomor NIK itu tidak otomatis jadi MPWP. Nomor NIK perlu diaktifasi dahulu menjadi MPWP, barulah dia jadi MPWP. Tetap ada kartunya Pak, tetap ada kartu MPWP. Sampai saat ini kartu MPWP masih 15 digit ya, tetapi sudah ada keterangan di bawah nomor NIK. Gitu. Itu intinya sih Pak. Jadi kalau belum punya MPWP tetap kena 120%, maka dia perlu bikin MPWP dulu baru bisa 120%. Tidak otomatis ya nomor NIK gitu ya. Itu Pak. Semoga terbantu Pak Kruger.
Bapak Kartono, gaji karyawan saja. Tadi terpotong Pak, mengenai apa tadi Pak ya? Boleh tolong diulang lagi Pak, mohon maaf. Bapak Wiyanto, perhitungan pajak pisah harta gimana hitungnya kok? Apakah sama? Berarti suami istri bikin surat pranikah bisa bangun PT dengan nama suami istri. Betul Pak, jadi sekarang ini kalau suami istri pisah harta, punya NPWP masing-masing, dia bisa bikin sebuah PT. Gitu Pak. Tetapi sekarang akan jauh lebih mudah lagi pakai PT perorangan. Satu orang saja. Modal 50.000 saja bikin PT perorangan. Tidak usah pakai akte, nggak usah bayar berjuta-juta, itu nggak perlu Pak. Sekarang cukup 50.000 saja bisa bikin sebuah PT perorangan. Gitu Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, pajak pisah harta gimana hitungnya? Hitungnya itu digabung dahulu, baru dibagi sesuai proporsinya. Nah, cara ngitungnya lebih detail bagaimana? Bapak coba buka ke Google. Perhitungan pisah harta pajak gitu, perhitungan PHMT. Nanti ada banyak sekali di Google cara perhitungan PHMT. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Wiyanto. Bapak De Kruger 22. Itu tadi mengenai PPh 21 atas komisi. Tadi mengenai apa ya Pak De Kruger? Oh ya, PPh 21 atas komisi ya. Betul Pak, betul. Jadi akan tetap kena 120% lebih tinggi kalau dia tidak punya kartu NPWP. Walaupun dia punya NIK. Nah, karena tidak otomatis Pak. Jadi nggak usah khawatir. Dia tetap perlu bikin NPWP. Dengan cara mengaktifasi KTP dia menjadi NPWP. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Kruger. Bapak Ferdinand Hargiono. Kalau setelah pensiun, penghasilan saya hanya dari saham, obligasi, reksadana, lapor pakai apa? 1770 polos atau S atau SS? Jawabannya adalah yang polos, Pak. Jadi untuk semua orang yang bukan karyawan murni, gunakanlah 1770 yang polos. Itu paling gampang, gitu Pak. Paling lengkap maksudnya ya, paling lengkap. Dan memang sebaiknya seperti itu sih. Jangan pakai S, jangan pakai SS, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Ferdinand. Bapak Kartono Chandra, beberapa hari yang lalu saya dapat surat dari KPP bahwa nomor NIK saya sudah memenuhi syarat untuk membuat NPWP. Oke Pak Kartono, nggak ada masalah ya. Jadi banyak sekali orang dikirimin surat seperti itu bahwa nomor NIK-nya sekarang sudah memenuhi syarat untuk jadi NPWP. Kalau 14 hari tidak ditanggapi, maka kami terbitkan NPWP buat Anda. Gitu. Nggak apa-apa Pak. Sekarang Bapak tinggal lihat, tanya ke diri sendiri, apakah Bapak memang perlu bikin NPWP. Kalau perlu, Bapak tinggal datang ke kantor pajak, bilang, Pak, saya mau bikin NPWP, oke, diterbitkan NPWP-nya. Tapi kalau Bapak merasa, saya belum perlu bikin NPWP, mungkin penghasilan saya terlalu kecil dan sebagainya, Bapak bilang ke kantor pajak, Pak, surat ini saya tolak. Bilang aja, surat ini saya tolak, saya tidak perlu punya NPWP karena ini. Gitu, Pak. Nggak ada masalah, Pak Kartono. Kasih tahu ke KPP-nya. Gitu. Semoga terbantu, Pak Kartono. Bapak De Kruger, Ko Awan, berapa umur maksimal untuk jadi konsultan pajak? Nggak ada umur maksimal, Pak. Nggak ada umur maksimal. Yang penting ngerti komputer ya. Kalau ikut yang kelas saya ini, harus ngerti komputer dan harus ngerti digital ya, dunia digital. Gitu sih, Pak. Karena saya ngajarinnya program digital. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak De Kruger. Pada intinya, semua bisnis itu tidak ada batasan umur ya, bebas saja. Semoga terbantu, Pak De Kruger. Bapak Kartono Chandra, saya jelaskan semuanya bahwa kita sudah menjalankan kewajiban perpajakan kita gabung NPWP istri. Oh, yang tadi Bapak itu ya? Nggak ada masalah. Bapak tinggal bilang aja bahwa saya tidak bekerja, semua penghasilan saya gabung ke istri. Berarti kan ikut NPWP istri. Nggak ada masalah, Pak. Itu boleh-boleh saja sih. Ngotot aja sama KPP-nya. Semua terbantu, Pak Kartono. Bapak De Kruger, makasih kawan. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Bapak Kartono, tapi petugas pajak bilang salah. Saya harus bikin NPWP dan nanti istri gabung NPWP saya. Aduh, itu petugas pajaknya yang diomelin aja, Pak. Nggak perlu. Jadi, nggak ada aturan seperti itu di pajak. Jadi, boleh-boleh saja suami itu ikut ke istri. Itu boleh-boleh saja. Memang tidak lazim ya, tetapi boleh-boleh saja. Kenapa begitu? Karena kan saya tidak bekerja, istri saya yang bekerja. Saya tidak punya penghasilan, istri saya yang punya penghasilan. Yang namanya subjek pajak dan objek pajak adalah orang yang punya penghasilan, kan begitu? Bukan berarti harus suami yang punya NPWP, gitu. Ya, yang umum adalah si suami yang punya NPWP, istri gabung ke suami, itu umum. Itu sudah betul menurut orang pajak. Tetapi apakah boleh atau tidak boleh ikut istri? Itu jawabannya boleh saja, gitu Pak. Jadi suami boleh tidak punya NPWP, gabung ke istri itu boleh-boleh saja. Nah, silakan Pak ngomong aja ke KPP-nya. Minta dia aturannya Pak, minta dasar aturannya ke kantor pajaknya. Gitu. Semua terbantu Pak Kartono. Bapak HP Tech Indonesia. Selamat malam Pak Awan. Mau tanya, untuk jasa profesional trainer, apakah dikenakan PPh pasal 23 atau PPh pasal 21?
sepemahaman saya ya Pak ya, kalau yang menerima jasa itu adalah orang pribadi, maka potong PPh 21 sebagai bukan karyawan gitu ya. Tetapi kalau dia badan yang menerima penghasilan nih adalah badan, CV atau PT, maka potong PPh 23 yang 2%. Gitu Pak. Setahu saya seperti itu ya. Intinya adalah tergantung si penerima uangnya. Kalau dia MPP pribadi ya PPh 21, kalau dia MPP badan PPh 23. Begitu Pak. Semoga terbantu Pak HP Teks Indonesia. Bapak Kartono Chandra. Selamat malam Pak Awan, mau tanya. Tahun 2015 saya ikut TA. Saya mau buat NPWP, tapi sama petugas pajak dibilang tidak perlu gabung NPWP istri. Oh iya, yang tadi ya Pak ya, betul ya. Jadi sampai sekarang Bapak masih tidak punya NPWP dan bergabung sama istri gitu kan. Dan kemudian kantor pajak suruh Bapak bikin NPWP sekarang. Bapak tolak aja Pak, Bapak tolak aja. Selama ini memang saya pakai NPWP istri. Saya tidak bekerja, saya sepenuhnya bergabung sama istri. Ngomong gitu aja Pak ke orang pajak, ngotot begitu aja. Udah betul sih sebenarnya, udah betul. Cuma orang pajak mungkin kurang pengalaman, jadi dia ikutin aturan yang umum. Yang umumnya ya harusnya istri gabung suami kan, itu umum begitu. Tetapi kan dalam kasus-kasus tertentu boleh-boleh saja seorang suami ikut istri, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Kartono. Bapak Wiyanto, untuk bangun CV suami istri, apakah perlu bikin surat pranikah? Setahu saya iya Pak. Setahu saya perlu dibikin surat pranikah, yaitu surat pisah harta. Tetapi kalau belum bikin surat itu, kayaknya ada sebuah dokumen lagi yang bisa dibikin oleh notaris deh. Itu sih Pak. Setahu saya begitu. Tetapi itu nggak perlu lagi Pak sekarang ini. Bapak boleh bikin PT perorangan Pak. Sekarang udah nggak perlu bikin CV yang mahal-mahal berapa juta gitu. Udah kena masalah pranikah dan sebagainya, nggak perlu. Bapak cukup bikin PT perorangan. Satu orang saja, tidak perlu suami istri, modalnya 50.000 gitu Pak. Semoga terbantu Pak Yanto. Bikin PT perorangan saja Pak, nggak perlu pakai PT CV begitu. Semoga terbantu Pak Wiyanto. Mr. Aans. Malam kawan, malam kau Aans. Mau tanya soal SPT. Saya dibelikan orang tua kendaraan R4. Apa tuh? Dan atas nama saya seorang karyawan swasta. Tiap tahun lapor 1770 SS. Pernah saya tanya ke KPP di kota saya, pada saat itu masih dalam terpotong mengenai apa ini. Jadi kalau Bapak dibelikan kendaraan dari orang tua, berarti kan hibah Pak. Nggak ada masalah sih. Berarti hibah dari orang tua kasih ke Bapak ada penghasilan namanya hibah. Itu tidak kena pajak. Sepanjang orang tua Bapak sudah laporkan di SPT dia ya. Itu ingat Pak. Orang tua Bapak harus sudah laporkan harta dia itu, uang dia itu di SPT tahunannya si Bapak. Barulah dia bisa hibahkan ke Bapak, ke anaknya. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Mr. Aans. Bapak Sugilo. Malam kawan, malam Ko Sugi. Apa kabar PMK PPN final untuk UMKM yang nggak punya pajak masukan dan pajak keluaran? Terima kasih kawan. Kabarnya masih belum jelas sampai hari ini Pak ya. Kita masih menunggu. Semua orang menunggu Pak. Saya juga sangat menunggu ini ya. Kalau dia terbit hari ini juga saya bikin videonya. Gitu Pak. Jadi PPN final untuk terutama ini ya, terutama pedagang baju gitu ya, pedagang baju yang tidak ada pajak masukan itu masih menunggu. Tetapi sudah terbit beberapa sih untuk yang pedagang-pedagang lain sih, untuk yang jasa-jasa terutama sudah terbit. Tapi untuk yang barang masih belum. Karena ini tidak mudah, aturan ini tidak mudah. Aturan ini adalah aturan yang betul-betul baru, akan merubah semua sistem PPN di Indonesia gitu Pak. Jadi agak sulit ya, kita tunggulah Pak. Kita tunggu negara bikin peraturannya ya. Semoga terbantu Pak Sugi. Lanjut. Bapak Ferik Chan. Bapak Ferik, selamat malam Pak Awan, malam Pak Ferik. Mohon edukasinya. Seseorang tidak punya MPWP dan punya tabungan. Nominal berapa yang dipantau KPP atau nominal berapa harus punya MPWP? Sedangkan penghasilannya di bawah PTKP. Menurut saya Pak ya, kalau sudah punya uang di atas 100 juta, itu sudah warning lah ya, sudah lampu merah. Sebaiknya sudah perlu bikin MPWP. Kalau sudah punya uang di atas 100 juta lah. Total semua ya, bukan cuma satu rekening ya. Total semua kekayaan dia di atas 100 juta, maka udah ada alangkah baiknya dia bikin NPWP dan dia laporkan hartanya. Kenapa begitu? Nanti kan makin nambah, Pak. Nanti kan tiap tahun nambah-nambah terus. Nanti jadi masalah. Tiba-tiba jadi 200, 300, nanti repot. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferik. Bapak Kartono, selama ini saya sudah gabung ke istri. Betul Pak, sudah betul Bapak nggak usah khawatir. Bilang aja ke KPP, saya tidak mau punya MPWP. Saya ikut ke istri saya, dia sudah punya MPWP. Sejak teks amnesti sampai hari ini, saya sudah ikut istri saya dan sudah dibuktikan dia sudah bayar, sudah lapor pajaknya. Gitu aja Pak, nggak usah pusing. Bapak Kartono, semua terbantu Pak. Ibu Siska Rusli, malam kok mau tanya,
Untuk usaha warung makan dilaporkan menggunakan NPWP pribadi tarif 0,5%. Apakah sudah benar? Sudah betul, Bu. Jadi usaha makan pakai 0,5% itu sudah betul kalau punya omset di bawah 4,8 M ya. Nah, yang kedua adalah dia perlu bayar yang namanya PHR ya, pajak hotel dan restoran yang nilainya 10% biasanya. Oke. Kalau kita ke restoran gitu kan, ke KFC gitu kan ada 10% tuh pajak restoran. Nah, itu juga perlu Ibu terapkan di warung. Nah, tetapi kalau warungnya ini warung kecil sekali ya nggak usah lah. Tergantung warungnya tipenya berapa besar. Kalau cukup besar, omset lumayan, bisa ratusan juta sebulan gitu, ya itu sudah perlu sih narik 10% PHR ya Pak, Ibu. Tapi kalau 0,5% sudah betul pakai itu. Semua terbantu Bu Siska Rusli. Bapak Kartono. Nah, tapi petugas pajak bilang salah. Saya harus bikin NPWP dan nantinya istri gabung NPWP saya, sedangkan NPWP istri dihapus. Jadi gini Pak Kartono, nggak usah khawatir. Bapak bilang ke orang pajak, minta dasar aturannya. PMK mana atau undang-undang mana yang mengatakan seperti itu. Tidak ada Pak aturan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja suami itu ikut istri itu boleh-boleh saja. Semoga terbantu. Kan buktinya sampai hari ini Bapak survive. Kan buktinya dari TA sampai sekarang kan jalan terus. Nggak ada masalah. Semoga terbantu Pak Kartono. Ibu Ria Chandra 19. Malam kawan, malam Bu Ria. Untuk pendirian PT Perorangan, apakah harus lewat notaris? Tidak perlu Bu, tidak perlu ya. Bikin PT Perorangan semuanya via online dan cukup waktu 10 menit sudah bisa jadi selesai. Gitu Bu, cuma modal 50.000. Nggak usah notaris, nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup komputer dan internet dan uang 50.000. Gitu Bu Ria. Semoga terbantu Bu Ria Chandra. Tinggal buka ke ahu.go.id ya. AHU Alpha Hotel Ultra.go.id. Di situ bisa ada menu untuk pendirian PT Perorangan. Buka ke YouTube, Bu. Cari di YouTube tutorial bikin PT Perorangan sudah banyak sekali. Gitu. Semoga terbantu, Bu Ria Chandra. Oke. Lanjut. Ibu Teresa Beatrice. Kalau istri sudah punya NPWP sendiri sejak sebelum menikah dan ikut PPS, lalu rencana akan gabung ikut ke suami, bagaimana status pelaporan PPS-nya? Oke, feeling saya sih Bu ya, ini nggak akan bisa dihapus sampai 5 tahun ke depan. Nah, coba aja dihapus kalau mau, coba dihapus. Kalau memang berhasil dihapus, ya udah nggak usah lapor PPS lagi, sudah selesai. Gitu. Tetapi feeling saya, orang-orang sudah ikut PPS, terutama yang investasi ya, terutama yang memilih investasi, itu akan terkunci 5 tahun nggak bisa dihapus NPWP-nya. Kemungkinan seperti itu, Bu. Nah, tetapi kalau bisa dihapus ya nggak ada masalah. Kalau dihapus nggak usah lapor lagi. Walaupun itu PPS juga nggak perlu lapor lagi. Gitu, Bu Teresa. Nah, semoga terbantu, Bu. Coba aja kalau Bu mau dihapus. Nah, feeling saya nggak bisa. Mesti tahan 5 tahun. Semoga terbantu, Bu Teresa. Lanjut ke Bapak Ferdinand Harijono. Bulan April 2021 saya pensiun. Tetapi saya lanjut kerja jadi konsultan manajemen selama 4 bulan. Setelah itu tidak kerja lagi. SPT 2021 saya lapor pakai 1770S. Itu benar nggak ya formnya? Oke, kalau Bapak sudah terlanjur lapor, sudah betul Pak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau polos boleh, pakai S boleh. Nah, kalau SS mungkin agak jelek ya. Kalau sudah terlanjur, sudah berhasil lapor, sudah betul Pak, nggak apa-apa, jalanin saja. Nanti tahun depan, kalau pensiun, nah sama sekali nggak ada kerjaan lagi, Bapak boleh pakai 1770 yang polos. Gitu Pak Ferdinand. Semoga terbantu Pak. Ibu Diana Darmawan. Malam Pak Awan. Untuk trainer profesional yang pakai PT Perorangan, PPh 23 otomatis dipotong dengan tarif 0,5% atau ada syarat tertentu. Oke, jadi gini Bu. Kalau Ibu PT trainer profesional pakai PT Perorangan, kemudian Ibu menggunakan PP23 ya, bukan PPh 23 ya, bukan ya. PP23, Peraturan Pemerintah Nomor 23, maka Ibu menggunakan 0,5%, bukan menggunakan PPh 23. Ya, ada beda nih Bu ya, beda persepsi nih ya. PPh 23 dengan PP23 ini dua hal berbeda ya. PPh 23 adalah PPh atas jasa yang 2%, ini Ibu nggak pakai, oke? Ibu menggunakan PP23 yang 0,5% UMKM. Nah, apa buktinya Ibu bisa menggunakan 0,5%? Ibu mengajukan yang namanya suket PP23. Oke, Ibu tinggal masuk ke DJP online, masuk ke menu KSWP, pilih menu yang namanya surat keterangan PP23. Oke, bukan PPh ya, bukan. PP23. Kalau Ibu dapat suketnya, surat keterangannya, maka Ibu qualified pakai 0,5% dan Ibu dipotong 0,5%. Ya, 0,5% ini adalah PPh final 4 ayat 2 Bu ya, bukan PPh 23 ya. PPh final 4 ayat 2, 0,5%. Gitu Bu Diana. Semoga membantu Bu Diana. Bapak Supartowu. Malam Pak.
kalau mau bikin PT perorangan, di mana ya? Kalau saya jualan di Tokped, saya harus buat PT. Oke, yang pertama, cara bikin PT perorangan adalah buka ke website, Pak. Buka ke website yang namanya ahu.go.id ya. Alpha Hotel Ultra titik Golf Oktober titik id ya. ahu.go.id. Oke, di situ ada menu PT perorangan. Nah, step by step-nya Bapak tinggal buka ke YouTube. Di YouTube Bapak tinggal ketik aja tutorial PT perorangan. Ada banyak sekali orang ngajarin cara bikin PT perorangan, Pak. Gratis ya. Tinggal masuk ke YouTube, tata caranya di situ. Oke. Kemudian kalau Bapak jual di Tokped, apakah harus buat PT? Ini pertanyaan yang perlu tax planning, Pak. Kalau omset Bapak masih di bawah 4,8 M, maka tidak usah bikin PT. Orang pribadi cukup. Oke. Tetapi kalau omset Bapak sudah melebihi 4,8 M setahun, nah alangkah baiknya Bapak ketemu konsultan pajak ya. Ketemu konsultan pajak biar dibantu nanti bagaimana tax planning-nya gitu. Saran saya banyak orang yang memisahkan omset ya. Jadi kalau sudah omset lebih dari 4,8 M tetapi dia tidak mau PKP, maka dia bisa pecah omset yang sebagian pribadi, sebagian di PT. Gitu sih, Pak. Tapi untuk detailnya Bapak perlu ketemu konsultan pajak supaya lebih jelas lagi nanti pemahamannya. Gitu. Semoga terbantu Pak Suparto. Ibu Cinlung 318I. 50% cicilan dibantu orang tua. Pertanyaannya, 1. Dilaporkan sebagai apa aset ini? 2. Bagaimana orang tua melaporkan bantuan cicilan untuk si anak? 3. Apakah sudah benar transaksi ini dianggap pembelian? Mohon maaf Bu ya, ini kayaknya ada awalnya nih, nggak kebaca nih kayaknya ya. Jadi gini, intinya pemberian dari orang tua adalah hibah, jadi nggak ada masalah. Orang tua kasih bayarin cicilan, entah itu rumah atau apapun, itu adalah penghasilan yang namanya hibah. Tinggal kita laporkan di SPT kita sebagai penghasilan hibah, yaitu penghasilan yang tidak kena pajak. Oke, nah di SPT Ibu tetap laporkan aset itu. Tetap Ibu laporkan asetnya, apakah itu rumah, mobil, atau apa tetap dilaporkan. Nah, di bagian penghasilannya Ibu laporkan penghasilan hibah. Oke. Nah, kedua, di orang tua bagaimana? Di orang tua nanti hartanya akan berkurang terus tuh, karena kasih ke anak. Itu nggak ada masalah, Bu. Gitu ya. Kan dia punya uang, tiap tahun kan berkurang, karena dia kasih ke anaknya. Itu nggak ada masalah. Oke. Nah, yang ketiga, apakah sudah benar transaksi ini dianggap pembelian? Kalau pembelian dari orang tua bukan ya, karena kan dari orang tua kasih hibah. Kalau dari dealer mobil ya betul pembelian. Gitu, Bu. Semoga terbantu Pak Ibu Cinlung. Bapak Saiful 017. Malam kok. Cara buat daftar biaya hidup itu bagaimana, bulanan dulu kah kemudian disetahunkan? Betul Pak, bulanan dahulu kemudian disetahunkan. Ya kira-kira aja sih Pak, biayanya nggak perlu sampai detail seperti apa, nggak perlu Pak. Kira-kira saja. Semoga terbantu Pak Saiful. Bapak Supartowo. Malam Pak, kalau PT perorangan itu isinya 1770 yang polos, PT perorangan dan 100 karyawan isi formnya sama atau beda? Oh, beda Pak ya. Jadi PT perorangan adalah perusahaan Pak ya, bukan orang pribadi. Nah, PT perorangan menggunakan 1771. Oke, 1771 yaitu formulir SPT tahunan perusahaan badan ya Pak ya. Jadi bukan 1770 lagi. 1770 adalah untuk orang pribadi. Gitu Pak. Kalau PT perorangan itu adalah PT, adalah perusahaan menggunakan 1771 yang ada 20 lembar lebih deh kalau nggak salah deh dia punya formulir. Gitu Pak. Jadi beda ya. Semoga terbantu Pak Suparto. Ibu Cinlung, apakah sudah benar transaksi ini dianggap pembelian si anak atau lebih baik diperlakukan sebagai aset orang tua mengingat si anak masih muda dan baru lulus kuliah ya, sekolah ya. Ini agak ini Bu, agak bingung saya. Ibu perlu ketemu konsultan pajak atau mungkin nanti bisa ke LBP ya, Lembaga Bantuan Pajak. Jadi aset ini diperlakukan di aset orang tua atau di anak? Masih lebih detail lagi sih Bu, ini pertanyaannya ya. Saya mesti bongkar lagi transaksi ini seperti apa. Pada intinya, kalau orang tua kasih uang ke anak itu adalah hibah. Itu boleh-boleh saja, langsung dilaporkan di SPT-nya si anak saja boleh. Nah, tetapi kalau si anak belum punya NPWP, maka kembalikan semuanya dilapor di SPT orang tua. Gitu Bu ya. Jadi kalau si anak belum punya NPWP, maka semua aset atas nama dia, semua uang atas nama dia, tetap dilapor di orang tuanya, di SPT orang tua. Walaupun itu nama si anak. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Cinlung. Oke, lanjut. Bapak Y. Tirtajaya. Kalau anak dari kecil sudah ditabungkan, sekarang sudah besar dan kerja, belum ada NPWP, sudah masuk harta pajak orang tua. Oke,
bagaimana mengalihkan tabungan ini ke anak? Oke, gampang. Solusi gampang ya. Langkah pertama adalah transfer ke rekening anak. Itu satu. Yang kedua, di SPT orang tua tahun depan, hilangkan rekening ini. Hilangkan uangnya di SPT orang tua. Kemudian di SPT-nya si anak, munculkan uangnya. Dan kemudian munculkan juga penghasilan yang namanya penghasilan hibah dari orang tua. Gitu Pak ya. Jadi gampang sekali. Yang pertama adalah transfer langsung ke rekening anak. Yang kedua, di orang tua hilangkan uangnya. Kemudian di SPT anak munculkan uangnya. Dan juga munculkan penghasilan hibahnya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Y. Tirta Jaya. Bapak Ria Chandra. Bu Ria, thanks Pak Awan. Terima kasih Bu Ria Chandra. Sama-sama. Lanjut, Mr. Aans. Orang tua saya lapor SPT 1770 tiap tahun. Untuk hibah ke saya itu gimana ya Pak? Dari petugas pajak arahkan isi harga kendaraan roda 4 tersebut. Oh, kendaraan roda 4. Oke, jadi gampang Pak. Kasih aja ke anak. Kemudian di SPT tahunan si Bapak yang besok nih, yang besok mau dilapor tahun depan nih. Nah, hilangkan mobil itu. Oke, hilangkan mobil itu dari SPT si anak, si orang tua. Selesai kan? Si anak di SPT tahunan anak nih yang nanti mau dilapor tahun depan nih, masukkan mobil itu. Oke, di lampiran 4, oke, di lampiran harta. Kemudian di lampiran 3-nya di SPT anaknya, masukkan penghasilan yang namanya penghasilan hibah. Nilai rupiahnya berapa? Yaitu nilai yang sama dengan yang dilaporkan di SPT orang tuanya. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Mr. Aans. Bapak De Kruger 22. Kawan, saya malas pakai form SPT S atau SS karena jadi sulit cari pacar. Cewek suka cowok yang pakai formulir SPT 270 polos. Wah, saya nggak tahu tuh Pak ya. Silakan ditanya ke si calon pacarnya ya. Kalau dia sukanya 270 polos ya boleh silakan dipakai. Itu Pak. Semoga terbantu Pak De Kruger. Bapak Ibu Tanti Darmayanti. Malam kok, malam Bu. Mau tanya PT usaha ekspor. Oke, untuk pembelian aktiva kendaraan, apa bisa tidak dikreditkan untuk menghindari PPN lebih bayar karena penjualan lokal lebih sedikit dibanding ekspor? Boleh Bu, nggak ada masalah. Jadi PPN masukan itu punya dua sifat, boleh dikreditkan, boleh dibiayakan. Gitu Bu, jadi nggak ada masalah. Kalau Ibu tidak mau kreditkan, ya nggak usah. Nanti di fakturnya, Ibu pilih bahwa faktur pajak yang ini dipilih untuk tidak dikreditkan. Kan Ibu boleh memilih. Nah, kalau dia tidak dikreditkan, sehingga PPN ini Ibu akan langsung biayakan saja. Nggak ada masalah, Bu. Boleh-boleh saja. Itu Bu Tanti. Semua terbantu, Bu Tanti. Jadi, semua PPN masukan tidak wajib dikreditkan, ya. Boleh dikreditkan, boleh juga dibiayakan. Gitu, Bu. Semua terbantu, Bu. Bapak Cindraka. Pak, tolong info. Sekarang, kalau buka DJP, harus pakai NIK. Nggak bisa pakai nomor MPP. Oke, jawabannya masih boleh Bu. Pak, pakai NIK boleh, pakai MPP boleh. Jadi saat ini boleh buka DJP online pakai NIK boleh, pakai MPP boleh. Ke depan mulai 1 Januari 2025 kalau nggak salah, barulah ganti 2024 ya. 1 Januari 2024 semuanya harus pakai nomor NIK. Gitu. Jadi mulai sekarang biasakanlah buka DJP online pakai nomor NIK. Gitu Pak, biasakanlah. Nggak usah lagi pakai MPP, lupakan MPP 15 digit. Pakailah nomor NIK 16 digit. Gitu Pak Cindra. Semoga terbantu Pak Cindra. Ibu Tanti Damayanti. Kalau untuk hitungan PPh-nya lebih efisien mana untuk pembelian aktiva yang PPN-nya dikreditkan sama yang tidak dikreditkan? Ya, kalau untuk hitungan PPh tentu yang tidak dikreditkan Bu. Ya. Nah, jadi tidak dikreditkan tetapi dibiayakan kan? Nah, itu boleh. Itu bisa mengurangi PPh. Gitu, karena kan meningkatkan biaya. Gitu Bu. Tetapi ini beli apa nih? Kalau dia beli aset kan nggak mempengaruhi biaya. Nah, kalau dia beli aktiva ya nanti akan pengaruh ke penyusutan aja sih. Ya, bolehlah, bolehlah. Jadi, tentu saja yang tidak dikreditkan akan lebih menguntungkan dari segi PPh. Ya. Semua terbantu Bu Tanti. Ibu Lina Char. Kok, kalau PT berdiri 2021 dan baru mulai berjalan USA hanya di tahun 2022, apakah harus ke KSWP untuk minta surat keterangan PP23 untuk omset 0,5%? Perlu Bu, perlu ya, perlu. Jadi saran saya, kalau ini PT berdiri kapanpun ya, 2021, 2022, baru mulai di 2022 atau 2021, mintalah surat keterangan PP23 supaya apa? Pertama, untuk tahu dia qualified UMKM atau tidak UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui tanggal expirednya kapan. Nah, walaupun dia baru mulai usaha di 2022, mungkin saja expirednya itu tetap di Desember 2023. Gitu, karena dia akan ngikutin tanggal berdirinya PT itu. Gitu, Bu. Ya, jadi coba cek lagi
tetap perlu ya mintalah ke SWP supaya mengetahui dua hal. Mengetahui dia kualifikasi atau tidak qualified untuk UMKM. Yang kedua, mengetahui tanggal expirednya. Karena di surat keterangan itu akan ada tanggal expirednya kapan. Gitu Bu Lina. Semua terbantu Bu Lina Cat. Bapak Agus Tobing 73. Malam kawan, malam Pak Agus. Bunga atas deposito apa masih dikenakan PPh tidak? Di SPT dilaporkan sebagai apa? Oke, kalau deposito bank tetap dikenakan PPh 20% Pak. PPh final ya, PPh final 20%, setahu saya seperti itu. Kalau bank deposito masih 20% pajaknya, dilaporkan di SPT sebagai apa? Dilaporkan di dua tempat ya. Di pertama adalah di lampiran 3 yang PPh final. Laporkanlah sebagai penghasilan deposito dan berapa pajak atas bunganya. Ya. Nah, yang kedua adalah dilaporkan di harta. Di harta itu kan nanti deposito kan naik nilainya tuh. Nah, laporkanlah nilai yang terbaru. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Agus Tobing. Ibu Emilia Ko 9988. Malam Pak Awan. Malam Bu Emi. PT kakak saya pajaknya final tahun 2019. Hari ini dapat SP2DK isinya biaya promosi dan iklan memang ada yang dipotong PPh 23, tapi ada yang tidak mau dipotong. Apakah akan ditagihkan ke kita? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya iya. Kitalah yang harus membayar 2%-nya kalau kita lupa memotong atas penerimaan jasa dari orang. Gitu, Bu. Jadi, jangan salah ya. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia UMKM, maka dia sudah bebas. Itu salah, persepsi yang betul-betul salah ya. Ketika dia UMKM, maka PPh badannya lolos. Tetapi, output-nya tidak bisa lolos. PPh 21, 22, 23, tetap akan dikejar. Gitu, Bu. Jadi, ingatlah kalau memang itu biaya promosi, biaya iklan yang dia tidak potong, maka sekarang diperiksa, dia harus bayar PPh 23, 2%-nya. Gitu sih, Bu. Atau 4% kalau dia nggak ada NPWP ya. Itu sih, Bu. Jadi, mohon maaf lah, memang masih dibayar itu. Semoga terbantu, Bu Emi. Lanjut, Bapak Dedi Koto. Malam kok, mau tanya. Jika baru buat PT perorangan, belum buat NPWP badan hingga Desember 2022, apakah wajib lapor pada tanggal sebelum 30 April 2023? Oke, jawaban pertama adalah tidak perlu. Karena kalau tidak punya NPWP, maka tidak perlu lapor SPT tahunan. Itu sudah clear ya, Pak. Yang kedua adalah, Bapak nggak mungkin bikin PT perorangan nggak punya NPWP. Begitu Bapak klik di PT perorangan, otomatis terbit NPWP, Pak. Otomatis. Jadi, PT perorangan ini betul-betul didesain sesimpel mungkin, sesederhana mungkin untuk bantuin kita. Bapak tinggal klik, semuanya jadi. NIB-nya jadi, NPWP-nya pun jadi. Gitu, Pak. Otomatis semuanya. Gitu. Tetapi kalau Bapak berhasil bikin PT tanpa ada NPWP, nah, maka Bapak tidak perlu lapor SPT tahunan. Nggak perlu, Pak. Karena nggak ada NPWP, gimana mau lapor? Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Dedi Koto. Bapak Ihsan. Kok mau bertanya, kalau SPT badan selama 2019-2020 menggunakan tarif normal, tiba-tiba PP tahun 2021 menggunakan PP23, apakah boleh seperti itu? Setahu saya nggak bisa, Pak. Setahu saya nggak bisa ya. Di PP23 tahun 2018 disebutkan, kalau orang sudah menggunakan PPh umum, tidak bisa kembali ke PPh final 0,5%. Setahu saya begitu ya, yang saya pahami ya, Pak. Jadi, sejak PP23 tahun 2018, kalau perusahaan sudah berpindah ke tarif umum, sudah tidak bisa kembali ke tarif 0,5%. Setahu saya seperti itu, Pak. Nah, coba Bapak cek ke AR kalau mau lebih detailnya ya, Pak. Semoga terbantu, Pak Izan. Bapak Kartono, terima kasih banyak Pak Awan. Makasih Pak, sama-sama. Semoga terbantu. Bapak Misalaan, terima kasih Kak Awan. Terima kasih kok, sama-sama. Semoga terbantu. Lanjut, Bapak Burhan 0819. Malam Pak Awan, mau tanya. Malam Pak Burhan. Mana lebih menguntungkan, CV atau PT perorangan ditinjau dari aspek perpajakan yang harus dibayar dengan pertimbangan penarikan dividen di PT perorangan yang harus bayar pajak? Jawaban saya sangat clear, Pak. PT perorangan mengungguli dari semua aspek, dari segala aspek, termasuk dari aspek dividen. Oke? Banyak orang berpikir, kalau dividen di PT kan kena 10%, kalau CV kan nggak kena 10%. Nggak juga, Pak. PT itu tidak usah kena dividen kalau diinvestasikan. Kan betul? Jadi kalau kita ambil uang dari PT ataupun PT perorangan, kalau bentuknya dividen, maka tidak usah bayar pajak kalau kita investasikan. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jadi pada prinsipnya, secara dividen, sekarang PT maupun CV itu sudah setara, sudah sama. Sama-sama nggak usah bayar pajak. Gitu, Pak. Ya, sudah setara. Sedangkan PT perorangan itu mengungguli di segala aspek. Gitu, Pak. Jadi mending PT perorangan. Semua terbantu, Pak Burhan. Lanjut.
Bapak Ibu Tanti Damayanti, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, terima kasih sama-sama. Bapak Ferdinand Hardijiono, dulu di 1770S saya cantumkan K1. Oke, setelah pensiun di 1770 saya cantumkan K0. Anak saya keluarin boleh? Anak belum punya NPWP dan kuliah di luar negeri. Boleh Pak, nggak ada masalah. Kalau anak ini Bapak merasa sudah mandiri gitu ya, sudah mandiri, nggak perlu jadi tanggungan, ya nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak mengurangkan, nggak ada masalah. Kalau Bapak menambah, mesti cek, benar nggak ada anaknya. Tapi kalau Bapak kurangkan, itu boleh-boleh saja. Nggak ada masalah Pak Ferdinand. Semua terbantu Pak. Bapak Andi sini. Ko, mohon info pajak terkait kripto. Nah, pajak terkait kripto itu Ibu nggak usah pusing, itu semua diurus oleh si penyedia jasa kriptonya, oleh si platform kriptonya. Nggak usah pusing, nanti di sana akan dipotong PPN dan PPH kalau nggak salah dipotong di sana nih. Gitu. Coba cek ya, dia terdaftar nggak di Bapepti kalau nggak salah namanya ya. Dia terdaftar nggak? Kalau dia terdaftar, maka PPH PPN-nya sudah diurusin sama dia. Nanti tinggal minta bukti potongnya saja. Setahu saya begitu ya Bu. Semoga terbantu Bu Andi sini. Lanjut, Ibu Riyadiati. Kalau untuk reksadana dan saham gimana kok? Nah, kalau saham sudah PPH final ya Bu. Saham sudah PPH final. Ini saham di bursa ya. Saham di bursa sudah PPH final 0,1% sudah beres. Ya, nggak ada masalah. Kalau reksadana itu bunganya tidak kena pajak. Ya, reksadana itu bunganya tidak kena pajak. Jadi tinggal masukin aja penghasilan reksadana di lampiran 3 berapa nilainya. Itu tidak kena pajak. Gitu sih Bu. Di bagian buka objek pajak malah. Di bagian buka objek pajak ya. Reksadana itu tidak kena pajak. Semua terbantu Bu Riyadiati. Bapak Redmi Note 96610. Malam kawan, malam kok. Mau tanya, kalau beli aset serta mohon maaf, kepotong Pak ya. Kepotong Pak Redmi Note, boleh tolong cek lagi. Bapak Bits SBY, selama ini penghasilan istri masuk di SPT suami. Sekarang istri mau bikin NPWP sendiri. Apakah aset atas nama istri yang selama ini masuk di kolom harta suami bisa langsung dimasukkan ke kolom harta istri? Jawabannya boleh Pak. Yang namanya suami istri, mau dia punya NPWP sama ataupun dipisah, tetap saja pajak memandangi satu orang. Gitu Pak. Ya, jadi di Indonesia ini suami dan istri adalah satu kesatuan, mau dia pisah harta ataupun dia tidak pisah harta, adalah satu kesatuan. Artinya apa? Harta bersama ini mau dipindah ke suami, pindah ke istri, mau dipecah, mau diapa-apain bebas. Yang penting masih di suami istri ini, gitu Pak. Jadi nggak ada masalah ya. Harta yang atas nama istri silakan dipindah ke SPT-nya istri, di suami dihilangkan, nggak ada masalah Pak. Semoga terbantu Pak Bits SBY. Bapak Dedi Koto. Baik, terima kasih infonya kok. Sehat selalu. Terima kasih kok. Sehat selalu. Lanjut. Bapak Cindraka. Pak, saya tidak bisa masuk DJP pakai NPWP. Selalu minta NIK saya. Oh gitu. Saya WP perorangan. Di sana tertulis untuk WP badan dan instansi pemerintah dapat menggunakan NPWP 15 digit. Bagaimana ya Pak? Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Bapak sudah bisa masuk pakai nomor NIK kan? Nah, kalau sudah bisa masuk pakai nomor NIK dan dipaksa pakai nomor NIK, ya udah nggak apa-apa. Pakailah nomor NIK. Saya pun sekarang udah pakai nomor NIK. Saya udah nggak mau pakai NPWP karena kita mau membiasakan. Kita mau membangun kebiasaan pakai nomor NIK. Gitu sih Pak. Sudah betul Pak. Kalau Bapak sudah bisa pakai NIK dan nggak bisa pakai NPWP lagi, ya udah nggak apa-apa. Memang kita masa depannya pakai nomor NIK. Gitu Pak. Nggak ada masalah Pak Cindra. Semoga terbantu Pak. Ibu Anitax. Kalau CV juga sama ya kok. Pas baru berdiri harus konfirmasi dulu ke AR kalau mau bayar PPH final 0,5%. Nah, Ibu mesti konfirmasi ke notaris yang bikin NPWP, Bu. Jadi ketika notaris bikin NPWP pertama kali, akan ada opsi mau pakai 0,5% atau mau pakai PPH umum di tahun pertama. Ya, pastikan ke notaris itu, saya mau pakai 0,5% di tahun pertama. Bilang ke notarisnya, Bu, jangan sampai salah. Gitu, Bu. Nah, kalau sudah terlanjur pakai PPH umum, nanti bilang ke AR. AR bisa bantu. AR bisa bantu untuk merubah menjadi PPH final 0,5%. Gitu, Bu. Perlu ya, Bu, perlu bilang ke notaris ketika bikin NPWP. Semoga terbantu, Bu Anitax. Bapak Redmi Note. Malam kawan, mau tanya. Kalau beli aset seperti tanah di CV, akta tanah bisa pakai nama pribadi direktur atau pemilik CV? Nggak bisa, Pak. Kalau uangnya CV, maka barang itu miliknya CV dan pakailah nama CV. Oke, kalau Bapak beli barang pakai uangnya CV tapi namanya nama pribadi, itu namanya ngambil prive. Gitu, Pak. Jadi sebaiknya dibikinlah dulu proses pengambilan prive, barulah beli barang atas nama pribadi. Gitu, Pak. Ya. Jadi diproses dulu privenya, ambil dulu uangnya, barulah beli barang atas nama pribadi.
Nah, kalaupun sudah terlanjur beli pakai nama pribadi nggak apa-apa. Nah, tetaplah diproses di akuntingnya, diproses ada penghasilan prefer, ada pengeluaran prefer untuk si pribadi, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Redminot. Ibu Riyadiati, kok kalau kita dibelikan mobil sama orang tua, itu di SPT keterangannya ditulis hibah juga. Betul Bu, betul ya. Jadi ada dua hal yang mesti Ibu lakukan. Di lampiran 4-nya Ibu masukin harta dong, yang namanya mobil. Oke, nilainya sekian. Di lampiran 3, di bagian penghasilan bukan objek pajak, di nomor 1, Ibu tulis tuh, di bagian hibah. Ibu tuliskan berapa nilai rupiahnya. Jadi antara lampiran 3 dan lampiran 4 harus sama nilainya. Gitu Bu, nggak ada masalah. Yang penting SPT orang tua ada uangnya ya. Pastikan di SPT orang tua ada uangnya untuk kasih ke anaknya. Gitu Bu Ria. Semoga terbantu Bu. Bapak Cinlung 3181. Malam mentor mohon tanya. Malam Pak. Mana lebih menguntungkan WP perorangan atau PT perorangan secara perpajakan? Saya ragu karena khawatir PT lebih dianggap sebagai WP potensial. Jawaban saya sudah sangat clear Pak. PT perorangan adalah the best, yang terbaik ya. Kalau kita bangun PT ini ya, bangun PT perorangan, kalau ada masalah, maka pribadi kita nggak kena. Itu satu hal ya, satu hal sangat menguntungkan. Nah, kalau kita pakai WP perorangan sendiri, kalau ada masalah, kita yang kena. Kan gitu. Nah, jadi kalau Bapak bangun PT, kalau ada masalah, biarlah PT ini yang bereskan. Bapak pribadi nggak kena. Harta pribadi nggak kena. Itu satu hal yang sangat menguntungkan gitu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau disuruh pilih, ya pastilah pilih PT perorangan. Saya sendiri sudah bikin PT perorangan. Semua bisnis saya sudah saya alihkan ke PT perorangan saya. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Cinlung. Bapak Aksan Herbalindo. Ko Awan, untuk program konsultan pajaknya, pintarnya, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah bisa membantu seorang konsultan pajak atau calon konsultan pajak untuk menghasilkan uang miliaran dalam bisnisnya, gitu Pak. Dilatih selama 3 bulan. Ya Pak, semoga bisa ya. Masuk ke program kpp.com ya, www.programkpp.com. Semoga terbantu Pak Aksan. Kalau konsultan pajak udah kaya, nggak perlu ya. Kalau konsultan pajak udah kaya, udah punya duit banyak, nggak usah ikut ini, nggak perlu. Semoga terbantu Pak Aksan. Ibu Emilia Ko, tanya lagi Pak Awan. Kalau kita bayar PPh pasal 23 atas iklan tadi, apakah SPT 2019 harus di PB? Pembetulan Pak ya, Bu ya? Betul Bu, perlu pembetulan. Ya, perlu pembetulan, tanya ke AR deh, tanya ke AR. Perlu pembetulan nggak Pak AR? Kalau perlu ya saya ke pembetulan, kalau nggak perlu ya yang penting dibayar aja udah. Gitu. Tapi biasanya sih setelah dibayar akan disuruh bikin SPT PPh 23-nya. Gitu. Perlu bikin SPT PPh 23 supaya pembayaran ini terkonfirmasi di laporan. Gitu sih Bu. Setahu saya begitu. Semoga terbantu Bu Emi. Bapak Okeoni 25. Selisih jual reksadana, kalau untung itu di SPT kena pajak apa ke Awan? Nah, sepemahaman saya Pak ya, reksadana itu bukan objek pajak. Jadi bunga atas hasil reksadana itu bukan objek pajak. Itu ada undang-undangnya. Gitu. Nah, logikanya gini, apa logikanya? Kenapa reksadana itu tidak kena pajak? Karena reksadana itu kan dibeliin saham oleh si broker kan, oleh si manajer investasi kan, dibeliin saham. Di saham itu sudah kena PPh final, gitu. Oleh karena itu reksadana ini sudah tidak kena pajak. Nah, itu prinsipnya gitu Pak. Ya, jadi intinya reksadana penghasilannya sudah tidak kena pajak. Ada di bagian penghasilan yang bukan objek pajak, gitu Pak. Semoga terbantu Pak. Oke, Oni. Bapak Jamie Pranaya. Suami istri satu kesatuan. Warisan orang tua dan anak juga tidak kena pajak. Kalau mertua dan mantu bagaimana? Apakah bisa di planning? Bisa Pak. Mertua dan menantu itu adalah satu derajat ya, sama ya. Jadi satu derajat ke atas semendak istilahnya kalau nggak salah ya. Jadi bapak kandung ataupun bapak tiri ataupun bapak mertua itu sama, satu paket gitu Pak. Semoga terbantu Pak Jamie Pranaya. Bapak Burhan 0819. Pak, menyambung pertanyaan di atas. Kalau kita menarik uang di PT perorangan untuk kebutuhan hidup, berarti tidak diinvestasikan kembali. Apakah lebih baik buat CV? Nah, jadi gini Pak. Yang saya pahami sampai hari ini ya, PT perorangan itu tidak menggunakan mekanisme dividen, tetapi menggunakan mekanisme prefer. Itu Pak. Jadi sama seperti CV. Nah, yang saya pahami seperti itu. Alasannya apa? Alasannya adalah PT perorangan itu modalnya tidak terbagi atas saham. Sehingga dia memiliki ciri-ciri yang sama seperti prefer, seperti CV. Gitu, Pak. Jadi, kalau saya di PT perorangan saya mengambil uang, saya catat sebagai prefer, bukan dividen. Artinya apa? Artinya ini diperlakukan sama seperti CV. Gitu, Pak.
Nah, saya sudah tanya banyak orang, saya tanya ke AR, tanya ke konsultan pajak, tanya ke DJP online, tanya ke kantor pajak. Beda-beda versinya, Pak. Ada yang bilang ini dividen, ada yang bilang ini prefer, dan 90% mengatakan bebas, silakan dipilih. Kenapa? Karena nggak ada aturannya. Gitu. Nah, kalau saya cenderung berpendapat bahwa uang yang kita ambil dari PT Perorangan adalah prefer, bukan dividen. Dengan alasan modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Burhan. Lanjut, Ibu Ria Adiati, makasih kok. Sama-sama, Bu. Ibu Ani Tax. Kak Awan, kalau punya beberapa CV dan ke depan mau bikin PT Perorangan, gimana prosedur tutup CV-nya dan pindahkan ke PT? Oke, yang satu, langkah pertama nih ya, aktifkan dulu PT Perorangannya. Aktifkan dulu PT Perorangannya, kemudian pindahkan semua bisnisnya ke PT Perorangannya dulu, ya aset yang dipindah, penghasilan yang dipindah, rekening yang dipindah, semua dipindahkan. Nah, kemudian CV-nya tidak perlu ditutup. CV biarkan saja seperti itu, lapor nihil saja terus, gitu Bu. Nah, saya agak malas bikin tutup CV PT karena ribet. Tutup CV PT itu ribet, biayanya mahal, dan nanti diperiksa lagi. Jadi repot, Bu. Jadi biarkanlah CV sudah mati suri ini, dilaporkan terus nihil setiap tahun. Nggak ada masalah. Gitu. Semua terbantu, Bu Anitas. Bapak Purnomo 1983. PT Perorangan maksimal dibuat per orang berapa kok? Nah, satu orang maksimal bikin satu PT Perorangan per tahun. Gitu, Pak ya. Jadi satu tahun, satu orang hanya boleh bikin satu PT Perorangan. Jadi tahun depan, Bapak bikin PT Perorangan baru lagi, boleh silakan. Tahun depan lagi, bikin satu lagi, silakan. Tapi dalam satu tahun, hanya boleh satu. Gitu, Pak. Semua terbantu, Pak Purnomo. Bapak Cindraka. Pak, kalau ikut KPP, apakah banyak hal dan pasal yang harus dihafalkan? Oh, tidak, Pak. Mohon maaf ya. Untuk program KPP tidak belajar pajak ya. Belajar pajak itu gratis, bisa di YouTube, bisa di Google, bisa di mekari.com, bisa ke perpajakan.id. Semua pelajaran itu gratis. Di program KPP kita belajar bisnis. Kita belajar cara membangun bisnisnya, bukan menghafalin teknis pajak ya, bukan. Jadi kita mengajarkan bisnisnya, Pak, marketingnya ya. Intinya seperti itu, Pak Cinta. Semua terbantu, Pak. Bapak Ibu Cinlung 3181. Bagaimana mekanisme migrasi dari WP perorangan ke PT perorangan? Oke, kalau dia itu WPOP itu biasa saja, bukan PKP gitu ya, langsung saja buka PT perorangan, setorkan modalnya ke PT perorangan, dan bisnisnya pindahkan ke PT perorangan. Jadi semua customer-customernya suruh transfer ke rekening PT perorangan sekarang. Nanti beli belanja barang juga pakai rekening PT Perorangan, gitu aja, Pak. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Silakan langsung, semuanya langsung dialihkan ke PT Perorangan. Bisnisnya langsung dialihkan. Gitu, Pak. Semua terbantu, Pak Cenung. Ibu Siska Rusli, nanya lagi kok, apakah bisa CV yang sudah berjalan bisa diganti menjadi PT Perorangan? Kalau bisa, prosesnya bagaimana? Oh, bisa-bisa saja, Bu. Caranya gampang. Yang pertama adalah bikin PT Perorangan. Yang kedua, semua bisnisnya dialihkan ke PT Perorangan, yaitu pembeliannya dipindah ke situ, penjualan dipindah ke situ, semua akuntingnya dipindah ke situ. Okay? Yang ketiga, CV yang sudah mati suri ini, biarkanlah seperti itu, laporkanlah nihil terus setiap tahun. Gitu, Bu. Nggak ada masalah, Bu Siska. Semua terbantu, Bu. Ya, Bapak Redmi Note 9610. Kok Awan, kalau ambil prefer, apakah dilaporan ke SPT pribadi dan di mana posisinya? Thank you Kak Awan sebelumnya. Oke, prefer itu di SPT pribadi di lampiran 3 ya. Di lampiran 3 di bagian paling bawah yang namanya bukan objek pajak. Oke, di bagian bukan objek pajak ada yang namanya prefer, yaitu penghasilan dari apa namanya lupa saya. Ada di situ prefer deh. Buat tinggal pilih situ ya. Di bagian yang penghasilan bukan objek pajak ada prefer di situ, Pak. Semoga terbantu Pak Redmi Note. Bapak Agus Tobing 73. Kok PPh dari bunga depositokan biasanya dipotong langsung oleh bank. Kalau dikenakan 20% lagi 2 kali dong kenanya. Oke, mohon maaf Pak Tobing, maksud saya adalah PPh yang dipotong oleh bank itulah yang Bapak laporkan. Jadi sudah tidak kena pajak lagi, gitu Pak. Jadi yang Bapak sudah dapat dari bank itu sudah bersih, sudah dipotong pajak, itulah yang sudah dilaporkan sebagai harta. Nanti Bapak tidak perlu bayar pajak lagi atas itu, gitu Pak. Jadi sudah dipotong oleh bank, itu sudah betul, sudah final. Tidak perlu lagi kena pajak, gitu Pak. Semua terbantu Pak Agus Tobing. Lanjut, Bapak Okeoni 25. Satu orang satu PT Perorangan per tahun. Kalau suami istri, hitungnya berapa KTP kok Awan? Nah, saya belum pernah coba nih Pak suami istri bikin PWP, karena saya belum punya istri. Tapi feeling saya suami istri tetap boleh bikin masing-masing satu.
Karena dia berdasarkan NIK ya, bukan berdasarkan kartu keluarga. Jadi seharusnya suami dan istri masing-masing boleh bikin PT perorangan masing-masing satu. Jadi ya satu keluarga dapat 2 lah. Setahun. Semoga terbantu Pak Oke Oni. Dicoba aja Pak kalau mau, nanti kabarkan Pak. Semoga terbantu Pak. Bapak Bits SBY, PT perorangan perlu akte notaris juga kah? Tidak perlu Pak. Jadi PT perorangan tidak perlu akte notaris, tinggal buka komputer, ada internet dan modal 50.000. Langsung jadi 10 menit Pak, selesai. Gitu Pak, langsung jadi. MPWP, NIB, semuanya jadi langsung selesai. Gitu Pak. Ini sangat terbantu sekali kita oleh pemerintah ya. Terima kasih Pak Jokowi. Gitu Pak. Tidak perlu notaris, tidak perlu notaris. Nah, semua terbantu Pak Bis SBY. Ibu Ria Chandra 19. Artinya, buka PT perorangan tiap tahun satu dengan nama yang sama boleh ya kok? Nama tidak boleh sama, Bu. Jadi untuk PT, ada undang-undang PT, nama tidak boleh sama. Jadi kalau dulu namanya mungkin ABC, ya sekarang ABC baru gitu. Nah, atau ABC sejahtera gitu. Nah, itu boleh. Tapi nama PT tidak boleh sama ya. Tidak ada satupun nama PT yang sama di Indonesia ini. Gitu, Bu Ria. Semoga terbantu, Bu Ria. Bapak Chin Lung, PT perorangan apakah boleh didirikan lebih dari satu orang? Tidak boleh, hanya satu orang. Namanya aja PT perorangan, Pak. Tidak boleh ya, hanya satu orang dan tidak boleh lebih. Ya, begitulah. Ada plus, ada minusnya ya. Kalau dia mau lebih, maka silakan upgrade menjadi PT biasa. Itu boleh. Nah, jadi PT perorangan boleh di-upgrade menjadi PT biasa. Dengan cara apa? Dengan cara membuat akte pendirian PT, akte notaris, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Chin Lung. Ibu Ufmuts, apa ada modal minimal untuk PT perorangan kok? Tidak ada Bu, tidak ada. Modal 1 juta juga boleh. Kan UMKM, kan itu mikro. Boleh Pak, boleh Bu. Nah, nggak ada batas minimal, nggak ada juga minimal, nggak ada juga maksimal, bebas saja. Maksimalnya kalau nggak salah 10 M atau berapa gitu deh. Ya santai saja Bu, bebas saja. Semoga terbantu Bu Ufmuts. Ibu Anitax, kok Awan, lebih baik buka beberapa PT perorangan atau punya satu PT tapi PKP? Nah, ini kembali kepada pajak masukannya, Bu. Kalau PPN masukannya dia bisa full, semua ada PPN masukan, maka lebih baik dia pakai satu PT PKP. Beres. Jadi nggak usah pusing, satu PT PKP. Tetapi banyak orang punya masalah nih. Pajak masukannya nggak ada, gitu. Atau mungkin pajak masukannya sebagian ada, sebagian nggak ada. Atau dia impor door to door. Nah, ini yang begini-gini nih. Itu nggak bisa. Dia nggak mungkin PKP dong. Nah, terpaksa lah dia bikin beberapa PT. Terpaksa. Gitu ya. Atau kita menunggu PPN final nih. Nah, belum keluar nih peraturannya. Gitu. Jadi, menentukan PKP atau tidak PKP adalah berdasarkan pajak masukan. Kalau pajak masukannya jelas, lengkap, maka bagus PKP saja, selesai. Tetapi kalau pajak masukannya nggak beres, entah itu kurang lah, impor door to door lah, dan sebagainya, maka terpaksa dibikin beberapa entitas. Terpaksa. Gitu, Bu. Semoga membantu Bu Anita. Bapak Bits SBY. PT perorangan hitung PPh badan apakah sama dengan PT badan biasanya? Setahu saya sama Pak. Setahu saya sama seperti biasa. Kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, pakailah 0,5%. Kalau di atas 4,8 M, maka pakai PPh 22% seperti biasa. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Bits SBY. Bapak Redmi Note, kok menyambung pemindahan CV ke PT perorangan? Kepotong Pak, mohon maaf kepotong. Bapak Yusrizal Yu, Ko Awan, untuk badan usaha koperasi, di mana anggota koperasi ada mengambil gaji. Apakah gaji ini diperlakukan seperti prefer? Nah, koperasi ini ada undang-undang khusus, Pak. Saya sendiri kurang memahami. Mungkin coba Bapak cek ke Google, Pak. Saya mohon maaf, saya sendiri kurang memahami untuk koperasi. Setahu saya, anggota koperasi yang mengambil gaji itu nggak kena pajak deh, setahu saya deh. Tapi coba cek lagi ya, Pak. Saya tidak yakin ini. Mesti cek Google, Pak. Coba cek ke Google ya, Pak Yusrizal. Semoga terbantu, Pak. Bapak Burhan 0819. Pak, apakah bisa pengambilan gaji pemilik di PT perorangan dianggap pengambilan prefer juga? Jadi pemilik tidak ada gaji. Itu yang saya lakukan, Pak. Kalau saya melakukan itu, ya. Jadi saya berpendapat, saya kan pemiliknya PT perorangan dan saya kan punya modal tidak terbagi atas saham. Maka semua uang yang saya ambil dari PT perorangan adalah saya anggap sebagai prefer. Kalau saya begitu ya prinsipnya. Nah, kita tunggu nanti. Kalau ada undang-undang yang bilang, oh PT perorangan mesti pakai dividen, ya udah kita ikut pakai dividen, gitu. Tapi setahu saya sampai hari ini saya masih berpendapat ini prefer, gitu, bukan dividen, gitu. Semoga terbantu Pak Burhan. Bapak Angels, Pak, kalau istri ada sampingan online sampingan online, pajak penghasilan nanti masuk ke saya ya?
Betul, Pak, betul. Kalau istri tidak punya NPWP, maka semua penghasilan dia gabung ke Bapak. Itu sudah betul, Pak. Tapi kalau dia punya NPWP sendiri, ya berarti kan dia lapor sendiri. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Angels. Bapak Ferik Chan, Pak Awan, seseorang punya tabungan di atas 100 juta, tidak punya NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP. Kalau mau mengajukan NPWP, bagaimana keberadaan nominal tabungan tersebut? Apakah kena PPh? Tidak, Pak. Kalau dia bisa membuktikan bahwa 100 juta ini berasal dari penghasilan dia selama mungkin 10 tahun ke belakang, nggak masalah, nggak ada masalah. Gitu. Kalau 10 tahun kan berarti kan setahun dia nabung 10 juta. Berarti boleh dong. Sebulan nabung 1 juta boleh dong. Nah, tetapi mesti dibuktikan ya. Mungkin dia punya buku tabungannya. Di situ terlihat tuh sebulan nambah 1 juta, sejuta, setiap bulan itu boleh. Gitu, Pak. Tapi kalau tiba-tiba muncul 50 juta, terus muncul lagi 50 juta, ya itu nggak bisa. Itu berarti kan penghasilannya di atas PTKP. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferdi. Bapak Okeoni. PT perorangan, kalau ada 2, apakah alamat atau gudang harus beda? Saya rasa boleh-boleh saja gabung sih, Pak. Boleh-boleh saja. Mau disamain juga boleh. Karena PT biasa juga boleh kan punya alamat yang sama. CV juga bisa punya alamat yang sama, Pak. Jadi boleh-boleh saja. Alamat tuh nggak ada pengaruh. Yang penting rekening dipisah ya. Rekening dipisah, bisnisnya juga berbeda. Gitu sih, Pak. Semua terbantu, Pak Okeoni. Bapak Harry Is 79. Omset tidak kena pajak 500 juta suami dan 500 juta juga istri bisa ya? Nah, ini kita belum tahu, Pak. Sampai sekarang kita masih belum tahu aturan ini. Apakah 500 juta ini hanya untuk si suami saja atau suami dan istri masing-masing dapat? Nah, kalau Bapak suami istri masing-masing UMKM, sementara ini Bapak anggap aja dapat. Sementara ya Bapak anggap saja dapat. Jadi nanti kalau tiba-tiba diputuskan tidak dapat, maka tinggal bayar aja tambahannya. Gitu, Pak. Semua terbantu, Pak Heri. Ibu Ria Chandra, bikin nama PT, maksud saya nama pemilik PT-nya. Nama pemilik PT. Oh, bebas, Pak. Bu, satu orang boleh punya banyak PT perorangan. Okay? Tapi tahunnya setahun maksimal 1. Jadi setahun tuh hanya boleh bikin 1 PT perorangan untuk 1 orang. Tahun depan dia bikin lagi nih, boleh aja. Atas nama yang berbeda ya, boleh-boleh saja. Itu. Semua terbantu, Bu Ria. Bapak Chinlung, PT perorangan dengan demikian jadi WP Badan. Yes, Pak, betul ya. PT perorangan adalah WP Badan. Itu sudah clear ya. PT perorangan namanya PT kan, perseroan terbatas. Semoga terbantu, Pak Chinlung. Bapak Divan Octavianus. Kawan, seseorang baru aja memiliki NPWP dan langsung beli aset rumah miliaran secara cash. Apakah boleh dan tidak akan kena periksa? Jawaban saya tidak boleh dan akan diperiksa. Ya, jadi tidak boleh, itu haram itu. Dia mesti panggil konsultan pajak, bikin dulu tax planningnya. Ya, panggil konsultan pajak, dibikin dulu tax planningnya, bagaimana solusinya. Nggak bisa itu tiba-tiba punya NPWP 1 M hartanya dari mana, nggak bisa. Tolong panggil konsultan pajak dulu, dibikin dulu tax planningnya, barulah dia beli rumah. Semua terbantu, Pak Divan. Bapak Fredrik Chan. Terima kasih, Pak Wan. Salam sehat selalu. Makasih, Pak. Terima kasih semua. Oke. Ada lagi. Dari Pak Cewesian. Malam, kawan. Malam, Pak. Kami dapat program cashback dari pabrik untuk toko-toko pelanggan kami yang mencapai target pembelian tertentu berupa uang. Apakah kami harus potong PPh 23 ke toko? Pabrik harus potong PPh 23 juga ke kami? Jawabannya iya, Pak. Jadi cashback itu kalau berupa uang berarti kan hadiah. Maka dipotong PPh 23 atas hadiah. Betul, Pak. Bapak kasih cashback ke orang juga Bapak mesti potong PPh 21 atau PPh 23. Tergantung si penerimanya itu orang pribadi atau badan. Gitu sih, Pak. Perlu pemotongan ini perlu dilakukan. Semua terbantu, Pak Cewesian. Bapak Sindiarta. Beda PT perorangan dan PT biasa apa, kawan? Nah, kalau PT biasa itu pakai akte notaris. Nah, kalau PT perorangan tidak perlu akte. PT biasa itu bikinnya mahal, PT perorangan cuma 50.000 saja. PT biasa itu minimal 2 orang, kalau PT perorangan 1 orang saja. Yang lainnya sama aja sih. Semua terbantu, Bu Sindiata. Bapak Chinlung. PT perorangan apakah harus cek nama seperti PT konvensional? Perlu dicek, Pak, dan itu semua dilakukan secara online. Ketika Bapak bikin PT perorangan nanti di online-nya, akan disuruh pilih namanya, dan di situ akan langsung kelihatan apakah nama ini sudah dimiliki orang lain atau belum. Itu, Pak. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan double. Semua terbantu, Pak Chinlung. Oke, sudah semua ya, teman-teman. Sudah jam 9 lewat juga, jadi terima kasih buat teman-teman. Seru banget hari ini ya.
Seperti biasa, Awan akan tersedia lagi secara langsung setiap hari Senin di live Instagram Pajak Smart ya, jam 8 malam, teman-teman. Dan di bulan Oktober ini, teman-teman, saya ingatkan lagi, di bulan Oktober ini kita akan buka kelas baru untuk program KPP ya, program konsultan pajak pinter. Ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, saya mengajar cara untuk menjadi miliarder konsultan pajak akunting ya, dengan metode KPP. Pelatihan intensif selama 3 bulan saja. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk para konsultan pajak ataupun calon konsultan pajak. Nah, silakan masuk ke website www.programkpp.com untuk lebih detailnya ya. Dan by the way, ini program terakhir ya guys. PKPP sudah sukses di kelas pertama di Juni kemarin, dan di kelas Oktober ini adalah season yang kedua dan terakhir. Saya tidak akan lagi mengadakan 3 bulan lagi tahun depan ya. Segera kontak ke www.programkpp.com. Jangan sampai kelewatan kesempatan ini guys ya. Sampai jumpa di kelas pertama Anda. Terima kasih semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.